Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Safira, NIM 392, akan menjelaskan terkait salah satu metode dalam data mining yaitu forecasting. Apa sih forecasting itu? Untuk pengertian forecasting sendiri, yaitu forecasting adalah peramaran di mana proses memperkirakan nilai atau kejadian di masa depan dengan menggunakan data historis, pola masa lalu, serta algoritma tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk tujuan forecasting sendiri yaitu satu, untuk mengurangi ketidakpastian masa depan, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengantisipasi perubahan permintaan, dan mendukung strategi bisnis. Dalam forecasting terdapat beberapa algoritma. Di sini saya akan membahas 3 algoritma yaitu linear regression, yaitu menggambarkan hubungan linear antara variabel waktu dan nilai data. Kemudian support vector regression, yaitu untuk menggunakan hyperplan untuk memprediksi nilai. Dan neural network, yaitu meniru cara kerja otak manusia dengan neural buatan. Yang pertama yaitu pengertian linear regression atau algoritma linear regression. Untuk linear regression adalah algoritma statik dan machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terkait yaitu dependen. Dalam metode forecasting, linear regression digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan pola tren data historis. Konsep dasar linear regression sendiri yaitu linear regression berasumsi bahwa hubungan antara variabel dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus. Jika data memiliki kecenderungan naik atau turun secara konsisten, maka metode ini sangat cocok digunakan. Untuk rumus persamaan regression sendiri ada rumus persamaan regression linear, kemudian ada rumus untuk mencari nilai A dan nilai B. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencari linear regression yaitu yang pertama, menentukan tujuan forecastingnya terlebih dahulu, yaitu menentukan apa yang ingin diprediksi seperti penjualan bulanan, permintaan produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data historis. Dengan mengumpulkan data masa lalu yang relevan, contohnya data penjualan per bulan dan data produksi per tahun. Selanjutnya yaitu menentukan variabel X dan Y. Untuk variabel X adalah biasanya waktu dan Y adalah nilai yang akan diprediksi. Kemudian yang keempat yaitu menghitung nilai A dan B dengan menggunakan rumus regression linear untuk memperoleh nilai konstanta dan koefisien, membentuk persamaan regresi, kemudian memasukkan nilai A dan B ke persamaan, lalu melakukan forecasting dengan menggunakan persamaan regresi untuk memprediksi nilai pada periode mendatang. Lalu kemudian yang terakhir yaitu evaluasi hasil forecastingnya. Kemudian yang kedua yaitu algoritma neural network, di mana neural network sendiri yaitu jaringan saraf tiruan adalah algoritma machine learning yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi melalui unit-unit neuron yang saling terhubung. Dalam metode forecasting, neural network biasanya digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan dengan mempelajari pola kompleks dan nonlinear dari data historis. Neural network sangat efektif digunakan ketika pola data linear dan sulit dimodelkan dengan metode statistik sederhana. Untuk konsep dasar neural network sendiri yaitu yang pertama, input layer atau menerima dari data masukan. Yang kedua yaitu hidden layer, memproses dan mempelajari pola. Lalu output layer yaitu menghasilkan nilai prediksi. Setiap neuron melakukan operasi perkalian bobot atau weight, penjumlahan bias, dan fungsi aktivitas. Kemudian ini untuk rumusnya yaitu ada rumus persamaan neuron, rumus update bobot, dan rumus mean support error atau MSE. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari algoritma neural network ini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan forecastingnya terlebih dahulu dengan menentukan variabel yang akan diprediksi seperti penjualan, permintaan, dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan data historisnya dengan mengumpulkan data masa lalu yang relevan. Lalu, tahap pemrosesan data dengan normalisasi atau standarisasi data, menangani data kosong, dan transformasi data menjadi supervised learning. Kemudian menentukan arsitektur jaringan dengan jumlah neuron input, jumlah neuron layer, dan jumlah neuron output. Inisialisasi bobot dan bias, bobot awal biasanya diacak secara kecil.
Lalu proses training dengan format propagation menghitung error, back propagation, dan update bobot. Lalu ada evaluasi model menggunakan data testing dan matrik evaluasi. Melakukan forecasting, model digunakan untuk memprediksi nilai masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah support vector regression. Support vector regression adalah pengembangan dari algoritma support vector machine atau SVM yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Dalam metode forecasting, SPR digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan dengan mencari fungsi regresi terbaik yang mampu memodelkan hubungan linear maupun nonlinear antara data historis dan nilai target. SPR bekerja dengan prinsip structural risk minimization sehingga mampu menghasilkan model dengan generalisasi yang baik. Untuk konsep dasar support vector regression sendiri yaitu yang pertama, memiliki kesalahan prediksi dalam batas toleransi E atau population E. Kemudian memiliki kompleksitas model seminimal mungkin. SFR menggunakan hyperplane, margin, kernel untuk data nonlinear. Kemudian untuk rumus model regression SFR sendiri ada ini, kemudian loss incentive dan rumus optimasi SVR. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan tujuan forecasting, menentukan variabel yang akan diprediksi seperti penjualan dan permintaan, lalu mengumpulkan data historis, mengumpulkan data masa lalu yang relevan, lalu pada prapromorsesan data dengan normalisasi dan standarisasi data, menangani data kosong dan membentuk fitur time series atau lag. Kemudian memilih kernel dan parameter dengan menentukan jenis kernel dan yang lainnya. Training model SVR, model dilatih untuk menemukan hyperplane optimal, evaluasi model dengan menggunakan data testing dan metrik, lalu melakukan forecasting model digunakan untuk memprediksi nilai masa depan. Kesimpulannya, dari 3 algoritma tersebut yaitu linear regression, neural network, dan support vector machine merupakan algoritma yang umum digunakan dalam metode forecasting dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Linear regression cocok digunakan untuk data yang memiliki pola linear dan sederhana, sehingga mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan, namun kurang efektif untuk data yang kompleks dan non-linear. Untuk neural network sendiri mampu memodelkan hubungan non-linear dan pola kompleks pada data forecasting dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama pada dataset besar. Meskipun membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih tinggi dan sulit untuk diinterpretasikan, sementara itu, support vector regression menawarkan keseimbangan antara akurasi dan kemampuan generalisasi, khususnya pada dataset kecil hingga menengah, dengan memanfaatkan konsep margin maksimum dan fungsi kernel untuk menangani data nonlinear, walaupun pemilihan parameter yang tepat menjadi tantangan tersendiri untuk algoritma ini. Oleh karena itu, pemilihan algoritma forecasting harus disesuaikan dengan karakteristik data, kompleksitas pola, serta tujuan peramalan, agar hasil prediksi yang dihasilkan dapat optimal dan mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Nah, dari ketiga algoritma ini, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh terkait salah satu algoritmanya. Di sini saya akan menggunakan algoritma linear regression. Yang pertama, saya akan mencontohkan dengan menggunakan Excel terlebih dahulu. Di sini ada sebuah studi kasus ya. Misalnya terdapat data yang banyaknya penjualan baju berdasarkan iklan yang dilakukan di Instagram. Kemudian X diinterpretasikan sebagai besaran iklan dalam Rp1.000 dan Y yaitu jumlah penjualannya. Kemudian pertanyaannya adalah jika melakukan iklan sebanyak 500.000, berapa kira-kira jumlah baju yang akan laku? Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Saya akan contohkan dari awal bagaimana cara menghitung linear regression ini. Nah, saya sudah menyalin datanya ya. Di sini terdapat data di mana X yaitu besaran iklan dalam Rp1.000. Jadi ini itu iklan yang dikeluarkan dalam bentuk ribu ya untuk mendapatkan penjualan.
Nah, Y ini adalah jumlah penjualan jika iklannya ini ada berapa. Jika seperti ini ya, kita mengeluarkan iklan sebanyak 120.000, maka perkiraan jumlah barang yang terjual yaitu adalah 300 barang. Nah, di sini kita memiliki permasalahan bagaimana jika melakukan iklan sebanyak 500.000, berapa sih kira-kira jumlah baju yang akan laku? Nah, di sini saya sudah memiliki 20 kali transaksi, di mana 20 kali percobaan berapa ribu yang dikeluarkan untuk iklan dan berapa jumlah yang didapat dari penjualan tersebut. Maksudnya berapa sih jumlah barang, jumlah baju yang terjual dari iklan, dari besaran iklan yang kita keluarkan. Untuk mencarinya, yang pertama kita lihat dulu persamaan linear regression. Jadi sebelum kita menghitung berapa banyak barang yang kita jual jika mengeluarkan uang sebanyak 500.000 untuk iklan, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari B1 dan B0 ya, karena rumusnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, untuk mencarinya yang pertama kita akan mencari B1 terlebih dahulu. Untuk B1 sendiri, rumusnya yaitu sigma X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar per sigma X dikurangi X bar pangkat 2. Jadi yang pertama kita cari yaitu X barnya terlebih dahulu. X bar adalah rata-rata dari X dari keseluruhan jumlah. Jadi pertama kita akan mencari rata-rata untuk mendapatkan X bar dan Y bar. Kita menggunakan rumus Excel di mana sama dengan average. Nah, kita drag. Nah, di sini kita mendapatkan rata-rata dari X atau besaran iklan yang besaran iklan tersebut sebanyak 159.000 dari rata-rata data ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari rata-rata Y sama seperti tadi. Kita drag. Nah, ini setelah kita mendapatkan rata-rata, maka kita akan mencari yaitu X minus X bar dan Y minus Y bar. Caranya bagaimana? Yaitu X yang pertama sama dengan X, yaitu ini data yang pertama dikurangi dengan X bar, yaitu rata-ratanya. Nah, enter. Di sini hasilnya. Nah, untuk keseluruhan datanya, kita bisa merubah rumusnya agar tidak rata-ratanya tidak turun, yaitu dengan menambahkan dolar pada rata-ratanya. Sama dengan 0 dikurangi dolar enter. Dan kita drag ke bawah agar langsung muncul nilainya. Nah, ini nilai dari X minus X bar, jadi ini 0 dikurangi rata-ratanya 159, yaitu minus 159 dan seterusnya. Dan untuk Y minus Y bar sendiri sama rumusnya, yaitu sama dengan Y dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, agar saat di drag gampang, kita tambahkan dolar dengan F4. Oke, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, setelah menemukan Y bar dan X
bar, x minus x bar, dan y minus y bar. Langkah selanjutnya yaitu dari persamaan ini, yaitu sigma x minus x, x bar, yaitu kita cari dalam kurung x minus x bar dikali dengan y minus y bar. Persamaan ini didapatkan dari ini ya, x minus x bar dikali dengan y minus y bar. Nah, caranya sama, yaitu sama dengan x minus x bar dikali dengan y minus y bar. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan ini, dari rumusnya ini yaitu sigma. Jadi, sigma itu artinya total, yaitu jumlahnya. Kita jumlah. Caranya, sum. Kita ya. Nah, ini jadi kemudian dari rumusnya B1 yaitu sigma x minus x bar dikali y minus y bar per sigma x minus x bar pangkat 2. Jadi selanjutnya dari B1 ini kita harus mencari sigma x minus x bar pangkat 2. Di sini saya akan mencari x minus x bar pangkat 2. Nah, ini kita kan sudah memiliki x bar. Caranya yaitu sama dengan x bar, x min x bar pangkat 2. Nah, selanjutnya kita drag. Nah, setelah kita drag, kita jumlahkan atau sigmakan yaitu dengan rumus sum enter. Nah, di sini kita sudah memiliki sigma x minus x bar dikali y minus y bar per ini sigma x minus x bar pangkat 2. Jadi untuk B1-nya yaitu total atau jumlah dari sigma x minus x bar dikali y minus y bar. Ini kita dibagi dengan total ini. Hasilnya. Nah, jadi ini hasil dari B1. Kemudian setelah kita mendapatkan B1, kita akan mencari B0 dengan persamaan ini. Y bar minus B X bar. Y bar itu sendiri atau X bar itu adalah rata-rata tadi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sama dengan Y bar dikurangi dalam kurung B1 dikali dengan X bar. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan B1 dan B0. Nah, sekarang bagaimana jika melakukan iklan sebanyak 500.000? Ini kita gunakan dengan persamaan Y ini sendiri. Caranya, ya, Y itu kan, nah caranya B0 sama dengan, kita cari ya, bagaimana dengan jika 500. Maka kita masukkan ke dalam rumus sama dengan Y sama dengan B0 ditambah
dengan B1 dalam kurung B1 dikali 500. Sebentar. B1 dikali 500 karena kita menggunakan 500. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaannya bagaimana jika X yaitu kita kan tadi kita kan dapat X-nya yaitu 500, kita mengeluarkan ikutannya sebanyak 500, maka Y yang kita dapat adalah 1249 atau 1250 lah. Jadi kita kemungkinan akan mendapatkan akan menjual barang sebanyak 1250 pieces. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya menghitung apa ini namanya forecasting atau peramalan menggunakan algoritma linear regression. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana sih caranya menggunakan ini dalam RapidMiner. Untuk selanjutnya yaitu caranya kita contohkan dalam RapidMiner ya teman-teman. Yang pertama kita import data terlebih dahulu ke dalam RapidMiner-nya. Di sini saya sudah mengimport datanya. Kemudian kita drag. Setelah itu kita cari linear regression karena kita menggunakan linear regression sebagai algoritmanya. Nah, di sini kita drag. Oke. Kemudian kita sambungkan dan kemudian kita tambahkan apply model. Ini. Oke, setelah itu kita run. Nah, di sini sudah kita temukan ini untuk linear regression-nya dan ini untuk prediksinya. Nah, karena yang tadi yang saya beri label adalah Y, jadi yang diprediksi adalah Y. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk memasukkan data linear regression di dalam RapidMiner. Mungkin begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.